Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman Kijamania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. Untuk video kali ini full pemahaman, full edukasi, pemahaman kaitannya tentang birahi maupun emosi teman-teman ya. Ini sambil santai, saranku buat teman-teman bikin kopi biar bisa tumak ninah, masuk di telingamu, resapi pakai akalmu, terus hinggap di dalam hatimu. Insya Allah paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya di sini berbicara tentang bab-bab yang dimana kaitannya tentang kehidupan, dan saya rasa semua orang juga pasti akan paham dengan maksud saya yang satu ini. Kita merawat burung, entah ini cak ijo, murai, kacer, cendet, semua burung. Kita berbicara birahi emosi. Ini saranku buat teman-teman, nanti kalau memang menurutmu jelek, kalian bisa share ya. Supaya apa? Barangkali saya bisa bertemu dengan orang yang bisa menjawab ya. Harapan saya begitu. Harapan saya bisa bertemu dengan orang yang bisa menjawab dan membuktikan secara langsung. Benar loh ya. Paham dari sini ya. Jadi share nunggu. Intinya gini teman-teman. Birahi dan emosi. Ukurannya burung. Apakah burung itu punya birahi dan emosi? Yang namanya makhluk hidup pasti punya. Yang namanya pokoknya jenenge urip-uripan ya, entah ini manusia, entah ini binatang ya, pasti punya yang namanya birahi dan emosi. Tapi dikarenakan kodrat kita dengan burung ini berbeda dan burung tidak bisa bersaksi membenarkan apa yang kita asumsikan, tentu ketika kita memprediksi birahi maupun emosi itu hanyalah sebuah prediksi saja. Tapi kita tidak akan pernah bisa membuktikan secara langsung apakah ini benar birahi, apakah ini benar emosi. Maka dari itu dengan hak seperti ini, semua orang punya versi masing-masing secara hatinya. Kalau secara lisannya kadang YouTuber itu ngomongnya melok-melok bro, ikut-ikutan. Kan tidak semua orang jadi YouTuber itu berbicara apa adanya. Ada yang jadi YouTuber ngevlog ngomongnya podo, pakai teorinya si A, pakai teorinya si B, modal ikut-ikutan gitu loh. Jadi tidak berbicara apa adanya versi dirinya sendiri, tapi melainkan modal ikut-ikutan. Menurut kan banyak seperti itu. Orang ngomongnya panas dingin, birahi emosi, ikut-ikutan. Tapi ketika dipres, ketika kita misalkan contoh, maksudnya pres itu gimana? Ketika seseorang jelaskan birahi emosi di video begini. Tapi ketika ditelepon, video call, kita press pernyataannya dia, beda maneh bro, sele genje pasti, gitu loh. Paham dari sini ya? Lantas kenapa hal ini terjadi? Tak gudek logikamu, kita buat sederhana saja. Kita sebagai manusia punya pola pikir yang berbeda, punya prinsip yang berbeda, punya kapasitas waktu yang berbeda, dan SDM kita itu tentu berbeda. Ditambah lagi burung yang kita rawat itu karakternya berbeda-beda. Saya bisa bilang seperti ini karena basic dasar saya ini bakul. Jenenge bakul, manuke keluar masuk. Nggak cuma satu dua ditahan, diamati, terus osokan ngeklip ini itulah burungnya cuma dua. Lah ya apa? Lah saya ini bakul, burung keluar masuk. Jadi antara burung A, burung B, burung C, bahkan sampai burung Z, kita mau bicara birahi pun nggak bisa pakem. Antara burung A, B, C sampai Z ini kita melihat dari tanda-tanda, kita melihat dari gerak-gerik, kita melihat dari ciri ini, ciri itu. Ini beda semua bro. Ketika kita samakan, misalkan antara burung A birahinya begini, terus burung B kita anggap sama, birahinya juga begitu juga. Ini nanti belum tentu sama hasilnya. Paham nggak dari sini maksud saya? Begitu pula emosi. Paham ya dari sini ya? Karena ini logika sudah mulai naik bro. Ini 30% tapi ya, belum 40, belum 50. Tapi saya yakin kok, paham. Kita memiliki kapasitas ruang dan waktu yang berbeda-beda. Cara merawat kita, misalkan untuk orang yang merawat burung bisanya sore, sama orang yang merawat burung bisanya pagi beda. Sama orang yang merawat burung bisanya ya 24 jam beda lagi bro. Burung yang dihasilkan juga beda, pengamatan penyampaiannya juga berbeda, pemahaman dan pengalamannya juga pasti berbeda.
Jadi seharusnya orang berbicara di depan layar itu berbeda-beda, versinya beda-beda harusnya. Tapi kenapa versinya kok sama, tapi ketika dipres, ketika dimintai penjabaran yang lebih detail lagi, itu malah bercabang-cabang, tidak karu-karuan. Makanya kenapa sampai sekarang itu lahirlah pemahaman teori A, teori B, teori C, teori D. Ini karena apa? Karena cabang-cabang dari teori-teori yang blunder kemarin. Paham ya dari sini ya, karena ini full edukasi guys, gak usah ngomong nih soal rawatan manusia ya. Di channel Kinara Filsafat ini kita bikin slow dulu hari ini ya, kita bikin slow, kita fokus pada edukasi dan pemahaman. Begitu pula kaitannya dengan panas dingin, sama aja teman-teman. Sekarang begini, setiap tempat, setiap wilayah memiliki suhu yang berbeda-beda. Ayo toh dipikir secara tidak langsung bro, burungnya juga berbeda. Jangankan luar kota bro, saya aja yang Banyuwangi ya, kan pernah angkat topik kemarin kan. Contoh, Banyuwangi Jajak sama Kali Baru. Kali Baru itu datarannya agak tinggi, Cedek sama Kumitir. Di sana hawanya dingin, suhunya dingin. Kalau di Jajak enggak. Burung di Kali Baru dan burung di Jajak ini wes beda bro. Kebiasaan, terus tipikal burungnya juga beda lagi. Burungnya beda, suhu cuacanya berbeda. Ini kalau mau kita telisik, maksudnya telisik itu mau kita gali lebih dalam lagi, ini tidak ketemu bro. Karena punya kapasitas yang berbeda-beda, perawatnya juga beda-beda. Ada perawat yang bisa merawat pagi, ada perawat yang bisa merawat sore, kan ya macam-macam. Makanya kan buntu terus. Selama ini kalau kita mau berbicara teori itu semua, apa ya ketemu? Nggak pernah ketemu kalau kita berbicara teori itu semua. Isi ini kurang blunder tok. Teori ini muncul, teori baru, muncul lagi baru. Makanya sampai tak buat sarkasme video hari ini di Kinara, di fanspage ya, Kinara Banyuwangi, tak buat sarkasme. Tutorial menaikkan birahi setiap tahun berubah. Lah memang loh bro, berbicara birahi emosi. Wong ngomongin teori birahi emosi setiap tahun omongannya selegence, nggak pernah pakem. Tapi bicaranya tuh selalu seolah-olah itu ada pakemnya. Padahal mereka penyampaian mereka kalau ditelusuri dari tahun 2017, 18, 19, 20 guys beda kabeh bro. Makanya muncul baru lagi gitu loh. Makanya kenapa toh saya itu kalau buat teman-teman yang sering japri sama saya ya, ketika ada orang tanya-tanya soal tanya sama saya ya, kan saya nge-share nomorku itu bukan untuk terima sharing-sharing japri, percuma bro. Sharing jauh sana jauh sini, deloken video, simaan baik-baik, ambil petik pemahamannya, itu jauh lebih bagus. Sharing-sharing japri itu sifatnya pembodohan malahan. Kenapa saya katakan pembodohan? Karena gini bro, kadang orang-orang itu ada yang mintanya itu dikte ya, didikte gini loh. Logikanya cuaca Banyuwangi dengan luar kota ya, jangankan dengan luar kota, Banyuwangi Kali Baru ya beda loh bro, beda gitu loh. Jadi gini teman-teman ya, simpelnya lagi, birahi dan emosi itu nggak bisa diungkapkan, disampaikan itu nggak bisa. Birahi emosi itu dari feeling kita sebagai seorang perawat. Kalau disampaikan ini miskomunikasi. Karena kembali lagi seperti yang di segmen awal tadi saya sampaikan, manusia punya SDM yang berbeda-beda, prinsip, pemikiran, pola pikir, semuanya yang berbeda-beda, kapasitas waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau birahi emosi itu disampaikan, nggak bisa, nggak ada titik temunya, blunder terus, pasti blunder gitu loh. Jadi kalau ada orang bilang, misalkan ini ya, kalau saya ini nanti suatu saat bakal blunder loh, gak mungkin blunder Kinara. Pembahasannya Kinara dari dulu ya wes gini-gini tok, bukan blunder, tapi pembahasanku itu konsisten. Pakemku itu begini, pakem yang saya maksud itu pakem penyampaian, ya wes begini ini gitu loh. Gak ada perubahan, dari dulu ya begini gitu loh. Kalau misalkan bro ya, kita harus berbicara ini dan itu hanya untuk konten bro. Sekarang gini bro, kembali lagi kita berarti kan harus apa ya, harus terus mengada-ngada sebuah teori terus hanya untuk apa ya, view, seolah-olah kan begitu toh bro. Padahal kan view itu nggak usah di ngomongin teori yang jelimet-jelimet. View itu kan rekomendasi dari pihak YouTube. Kita semua sudah tahu kok YouTuber itu bro, ada rekomendasi, ada traffic rekomendasi, ada traffic penelusuran SEO, kan ya macam-macam gitu loh. Jadi sebenarnya itu jangan lari ke sana. Maksudnya itu apa tuh bro? Kan ini nanti sifatnya kalau diklaim itu kan pembodohan gitu loh. Sebenarnya semua orang mau bicara birahi emosi, titik finishnya loh ya. Jika orang itu mau bicara birahi emosi sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting jangan diklaim.
Kalau diklaim beda lagi gitu loh, beda lagi. Ini logika bro yang saya sampaikan, makanya nggak bisa dibantah. Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa dibantah? Karena kita punya pemikiran yang berbeda, konsep penglihatan yang berbeda, kapasitas waktu yang berbeda. Ya, paham tuh dari sini? Jadi begitu kaitannya birahi dan emosi itu, kita nggak akan pernah bisa mematok sekian-sekian, nggak bisa. Karena birahi emosi ini hubungannya dengan rasa. Bisa nggak kamu mewujudkan rasa? Ketika kamu saya tampar misalkan, ketika kamu habis makan, misalkan kalau tamparan itu sakit, kamu mewujudkan rasa sakit bisa nggak? Nggak bisa. Kamu habis makan, enak rasanya, wujud no, enaknya tuh kayak gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka dari itu birahi dan emosi ini kaitannya dengan rasa. Kalau kita mau berbicara prediksi-prediksi ini, feeling terus diomong nih, diumumkan, ini menjadi simpang siur, miskom. Paham dari sini? Pasti paham, tak jamin. Lek gak paham berarti sampean tetap ada fanatik di dalam hatimu. Tak jamin itu. Karena ini bahasanya simpel, ya. Wes ngono video kali ini. Semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.